Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu 'aliman hakima. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, mudahkanlah seluruh urusan kami, lapangkanlah seluruh dada kami, ya Allah ya Rabbana. Berikanlah kami anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Bimbinglah kami untuk selalu berjalan di jalan yang Engkau cintai dan yang Engkau ridhoi, dan berikanlah kami karunia husnul khatimah. Begitu juga untuk seluruh keluarga dan orang-orang yang kami cintai, amin. Ikhwan, insyaallah kita pada kesempatan kali ini akan membahas surat An-Nasr, surat yang ke-110. 3 ayat, walaupun pendek, tapi ini termasuk dalam kategori surat Madaniyah. Walaupun memang turunnya di Mekah, tapi kategori suratnya Madaniyah. Kenapa seperti itu? Karena turunnya sesudah hijrah. Walaupun saat turunnya ini Rasulullah SAW sedang ada di Makkah. Tepatnya beliau ada di Haji Wada', haji perpisahan. Saat Rasulullah SAW menunaikan Haji Wada', nah turunlah surat Al-Kafirun, surat An-Nasr ini. Maka ini surat yang turun di Mekah, tapi masuk dalam kategori Madaniyah. Turunnya di tahun berarti 10 Hijriah ya, karena Haji Wada' kan terjadi di 10 Hijriah, di ujung tahun 10 Hijriah. Setelah Haji Wada', Rasulullah SAW wafat di tahun 11 Hijriah, di Rabiul Awal 11 Hijriah. Sekitar 3 bulan setelah Haji Wada' ini. Maka kemudian ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan ini adalah surat yang terakhir kali turun. Nah, kemudian dikompromikan ini bukan ini adalah surat yang terakhir kali turun yang secara lengkap utuh turun, yang terakhir yang utuh, yang lengkap, yang langsung satu surat. Tapi yang benar-benar terakhir kali turun adalah Al-Baqarah 281 kan. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Bukan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kalau al-yawma juga turunnya masih di Haji Wada'. Sementara waktu yawman ini ketika Rasulullah SAW sudah pulang dari Haji Wada', menjelang meninggalnya 9 hari sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam wafat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath fara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah dan juga pembukaan kemenangan terhadap kota Makkah, Fathul Makkah. Ikhwafillah, yang kita harapkan selalu hanya adalah pertolongan Allah ini. Bagaimanapun usaha kita, bagaimanapun gigihnya kita berusaha, tapi kalau Allah nggak nolong, nggak ada artinya semuanya. Maka yang benar-benar kita harapkan dalam setiap segi kehidupan kita, dalam setiap langkah kita kemanapun, selalu yang kita harapkan adalah nasrullah ini. Nah, makanya Rasulullah SAW walaupun dalam kondisi ketika beliau pertama kali berdakwah sendirian, kemudian beliau menyampaikan kepada istrinya beriman, kemudian beliau cerita ke Abu Bakar beriman, kemudian beliau cerita kepada Ali beriman, kemudian sampai ke Zaid bin Harithah juga beriman, sampai kepada anak-anak beliau semuanya beriman. Dari awal beliau berdakwah sampai kemudian beberapa orang di sekitarnya beriman, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam mengikuti beliau as-sabiqun al-awwalun. Walaupun ketika lama beliau di Mekah itu cuman beberapa orang yang mengikuti beliau nggak pernah putus asa. Karena beliau yakin sekali Nasrullah akan datang. Wa
ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib. Seperti yang Allah sampaikan di surat Al-Baqarah 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian menyangka akan masuk ke dalam surga padahal belum datang kepada kalian seperti apa yang telah ditimpa orang sebelum kalian? Mereka mendapatkan goncangan, siksaan, cobaan yang begitu hebatnya yang sampai katanya Rasulullah SAW mereka digergaji dengan gergaji besi. Sampai berkata Rasul dalam beriman bersama mereka, kapankah pertolongan Allah? Ketahuilah katanya Allah, pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Nah, ini yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Walaupun 13 tahun beliau di Mekah mendakwahi orang-orang Quraisy dan ada di daerah sekitar mereka dan para hujjaj yang berhaji ke Mekah saat itu, tapi beliau gak pernah putus asa karena beliau yakin sekali dengan ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah sungguh pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Dan ini yang kemudian beliau dapatkan di tahun ke-10 Hijrah ini. Idza jaa nasrullahi wal fath, ketika telah datang pertolongan Allah, perang Badar dengan jumlah yang sedikit, kaum muslimin kemudian bisa melibas orang-orang kafir Quraisy yang jumlahnya jauh lebih banyak, 1000 lebih, kaum muslimin cuma 300-an. Perang Uhud, walaupun kelihatannya kalah, kaum muslimin 70 yang terbunuh, sementara orang Quraisy ada 14 yang terbunuh. Tapi sebetulnya kaum muslimin menang saat itu. Menang dari segi mana? Karena setelah itu orang Quraisy ketakutan, mereka pulang ke Mekah langsung bergegas. Kita baca cerita perang Uhud kan, ketika Umar bin Khattab mewakili Rasulullah SAW berdiplomasi dengan Abu Sufyan dari kalangan Quraisy saat itu, sambil teriak dari satu tempat ke tempat lain, dari satu gunung ke gunung lain, dari satu bukit ke bukit lain itu. Akan ketemu lagi tahun depan di Badar. Soal itu kan Rasulullah SAW menyuruh Ali untuk mengintip mereka pulang naik apa. Kalau naik kuda berarti mereka akan menyerang Madinah. Kalau naik unta mereka memang pulang ke Mekah. Ternyata mereka naik unta. Nggak berani mereka melanjutkan peperangan Uhud itu, walaupun katanya mereka menang, tapi padahal mereka takut gitu, nggak berani. Hasilnya kan kalau memang benar-benar menang, ya pasti akan dilibas habis kaum muslimin, karena tempat Uhud nggak jauh dari Madinah. Dan tahun depan pun ternyata di Badar orang Quraisy nggak datang, takut. Sesungguhnya kaum muslimin menang. Pertolongan dari Allah ini ya, pertolongan dari Allah. Walaupun kelihatannya kalah dengan jumlah yang lebih sedikit, 3.000 waktu Uhud itu orang Quraisy, sementara kaum muslimin itu cuma 700. Tapi Allah benar-benar qadhafa fi qulubihim ar-ru'b, melemparkan ketakutan ke dalam hati orang Quraisy. Sa'alqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billah, melemparkan ketakutan di dalam hati orang kafir itu. Perang perang Ahzab, perang Khandaq, 10.000 orang Quraisy dengan koalisinya menyerang Madinah. Kaum muslimin 3.000, kalah telak orang-orang Quraisy. Turun malaikat dalam bentuk turun pertolongan Allah dalam bentuk angin puting beliung. Hancur tentara Quraisy, mereka meninggalkan Madinah dengan kekalahan. Sebab itu jadinya Fatu Mekah, penaklukan yang begitu indah, penaklukan yang begitu dahsyat. Kota yang mengusir Rasulullah, penduduk kota yang mengusir Rasulullah SAW, penduduk kota yang memusuhi Rasulullah SAW selama hampir 13 tahun. Beberapa orang sahabat sampai dibunuh. Rasulullah SAW dicaci maki, disakiti begitu hebatnya di kota Mekah. Tapi ternyata Rasulullah SAW menaklukkan, menundukkan, membuka kota Mekah itu dengan begitu indahnya. Hampir tidak ada pertumpahan darah kecuali dari pasukan yang dipimpin oleh
Khalid bin Walid yang melawan pasukan Ikrimah waktu itu. Cuma ada 13 orang yang terbunuh. Selebihnya aman, diampuni semuanya oleh Rasulullah SAW. Padahal kaum Quraisy ya bisa aja padahal melawan. Kaum muslimin saat itu cuma 10.000. Mereka punya lah pasukan sekitar nggak nyampe 10.000, tapi nggak ada sama sekali perlawanan dari mereka. Maka inilah tadi nasrullah. Kamim fiatin qalilatin walabat fiatan katsiratan biiznillah. Asal dengan izin Allah jumlah pasukan nggak ada masalah sama sekali. Persenjataan nggak ada masalah sama sekali. Asal semuanya ditolong sama Allah. Maka pada hari ini ikhwah, kita kaum muslimin yang kurang dari kita ya mengundang pertolongan Allah ini yang kurang sekali kita rasakan. Jumlah begitu banyaknya kita ini. Teknologi punyalah kita. Tapi yang kita kurang sekali yang kita rasakan pada hari ini adalah mengundang pertolongan Allah. Asal pertolongan Allah ini datang benar-benar ke kita, maka tidak akan kita rasakan seperti apa yang kita dapatkan pada hari ini. Kita saat ini dibawa, kita saat ini ditekan, kita saat ini dipercundangi oleh musuh-musuh Islam karena Nasrullah ini yang nggak datang ke kita. Ini memang saat yang penuh ujian buat kita ya. Saat yang penuh ujian buat kita karena kaum muslimin banyak yang tidak peduli dengan ajaran agamanya, ya gimana kemudian pertolongan Allah datang ke kita. Sementara kalau kita mau ditolong Allah ya ada Allah sampaikan di surat Muhammad ayat 7 itu ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum yusabbit aqdamakum. Yang beriman jika kalian menolong Allah, menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian, akan menetapkan kaki kalian dalam perjuangan. Sementara kaum muslimin kebanyakan pada hari ini tidak mau menolong agama Allah, tidak peduli dengan agama Allah. Maka ketika ayat ini turun memang banyak sahabat yang bergembira, yang senang karena pertolongan Allah begitu nyata yang mereka rasakan. Saat haji wada sampai 100.000 orang yang mengikuti haji wada ini. Bayangkan begitu banyaknya, 100.000 pada hari itu yang mengikuti. Kayak awalnya Rasulullah SAW sendiri mengajak orang di sekitarnya, 300 orang di perang Badar, 700 orang di perang Uhud, 3.000 orang di perang Khandaq, sampai 10.000 ketika Fatu Makkah, sampai ketika Haji Wada ada 100.000 orang yang mengikuti Haji Wada ini. Maka sangat bergembira kaum muslimin pada hari itu dengan apalagi turunnya ayat ini, surat ini. Walaupun kemudian ada beberapa yang faham seperti Abu Bakar bersedih karena memang katanya beliau ayat ini, surat ini menjadi pertanda isyarat bahwa Rasulullah SAW tidak lama lagi akan wafat karena tugasnya sudah selesai. Tugas beliau untuk menyebarkan agama Allah, untuk memenangkan agama Allah di atas agama-agama yang lain sudah selesai. Bangunan sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kalian melihat, kalian memperhatikan manusia masuk ke dalam agama Allah ini dengan berbondong-bondong. Jadi orang masuk Islam itu bukan 1-2 orang datang ke Rasulullah SAW seperti masa awal-awal Islam menyatakan keislamannya, bukan ya. Tapi berbondong-bondong, satu kabilah, satu suku datang kepada Rasulullah SAW. Ada yang perwakilan 5-6 orang, 11-12 orang datang, tapi perwakilan dari sukunya yang begitu banyak di belakang mereka. Mereka berbondong-bondong datang ke Madinah, datang kepada Rasulullah SAW menyatakan keislamannya. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.